Langkah-langkah berduri, menyusuri rawa badan hutan, berjalan di antara tebing jurang, semua dilalui demi perjuangan. Ya, melanjutkan tadi pertanyaan saya, Bang Mardhani, ini katanya ada pencapaian target dana untuk pemilu 2014 sebesar 2 triliun untuk PKS, dan di sana adalah peran dari Yudi Setiawan. Memang benar seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kenal Yudi Setiawan kalau dari Tempo, kalau saya nggak salah Juli 2012 gitu ya. Kami dengan Fatona juga baru kenal kemarin. Maksud yang kenal dari Juli itu bukan saya ya. Di cerita itu Pak Lutfi katanya kenalan dan sebelumnya. Kami sendiri karena kita partai kader tidak pernah mendasarkan kepada uang ya, karena kader kami yang 600.000 itu sudah menjadi etalase dengan berinteraksi dengan masyarakat, melayani masyarakat, gotong royong dengan masyarakat. Kalau kita punya 2 triliun, mestinya kita sering iklan di TV One gitu ya, tapi nggak pernah ada di TV One. Tapi kan ini target untuk 2014, Bang Mardhani, bukan untuk sekarang. Kalau saya sederhana melihatnya, karena saya pernah ketemu dengan pengacaranya Yudi Setiawan. Ya, dia mengatakan memang Yudi Setiawan hubungannya dengan Ahmad Fatona. Seluruh transfer yang ada melalui Ahmad Fatona. Saya tanyakan, ada nggak yang langsung ke Pak Lutfi atau ke kami? Tidak ada, semuanya ke Ahmad Fatona, karena ini hubungan dagang. Ya mungkin ke Ahmad Fatona, tapi karena tidak mengenal secara langsung dengan Anies Mata. Boleh jadi, buat saya didalami saja, bahwa yang jelas Ahmad Fatona, dari Ahmad Fatona kemana, monggo didalami di persidangan. Tetapi intinya kami di PKS selalu punya sistem tentang bukan cuma uang keluar, uang masuk juga. Dari kader maksudnya? Dari kader dan dari sumbangan kan. Kalau bervariasi ya, sampai antara 3 sampai 5% ya kabarnya. Iya, ada kami, karena kita ini kan gabung dengan PKS bukan partai politik ya. Dibandingin dengan yang lain-lain, kami punya kewajiban infak. Istilahnya memakai infak itu untuk setiap kader, dan besarannya antara 3% sampai 7,5%. Tentu yang sudah menjadi kader inti. Kalau yang biasa, yaitu sukarela. Gitu. Apakah itu sudah cukup walaupun ditambah dengan sumbangan? Seberapa besar sumbangan untuk PKS? Kalau kita mengeluarkan untuk iklan, untuk bikin acara besar, ya nggak cukup. Tetapi kalau kita bikinnya bakti sosial, kemudian gotong royong, pembersihan masjid, kemudian fogging, ya itu sih insya Allah lebih dari cukup gitulah. Dan kami melakukan sekarang ini bukan semangat pencitraan melalui udara, tetapi bagaimana kader-kader itu menjadi dutanya PKS. Makanya alhamdulillah walaupun TV One beritain terus, badai belum berlalu ya, walaupun kami doa iklan gratis ini tidak berlalu. Teman-teman di masyarakat jawabnya, ya kami nggak kenal dengan Pak Lutfi, minta maaf, kami nggak kenal Pak Mardhani juga nggak kenal kok mereka. Mereka kenalnya Pak Budi, Pak Rahmat yang selama ini jadi aktivis masjid, yang jadi aktivis RW, yang bekerja, yang dermawan. Buat kami itu jauh lebih tangguh. Makanya istilahnya gini, dunia runtuh nggak kenapa, selama kader tidak runtuh. Karena yang kuat buat kami itu kadernya. Kalau Yudi, kalau Ahmad Fatona, satu saja kata kuncinya, buka, transparan, buktikan di pengadilan. Yang salah dihukum, yang benar direhabilitasi. Baik, kita segera bertanya kalau gitu ke juru bicara KPK. Ada Mas Johan Budi di telepon. Mas Johan masih bersama kami? Mas Johan? Ya, halo. Ya, Mas Johan, kalau terkait dengan media cetak yang terbit kemarin yang juga cukup mengejutkan ya Winnie, bisa dikatakan seperti itu, angkanya cukup fantastis, 2 triliun gitu. Sejauh ini KPK juga sudah membahas, penyidik KPK sudah mengetahui, menyimpan fakta-fakta terkait dengan hal ini begitu Mas Johan? Gini ya, yang pertama kita jangan debat dulu mengenai orang ini kenal atau tidak kenal ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan banyak yang mengaku tidak kenal dengan Ahmad Fatona ya. Tiba-tiba kemudian satu dan akhirnya mengakui kenal. Ya. Ini kan harus hati-hati bicara saya kira. Yang kedua, dalam proses penyidikan yang sekarang dilakukan oleh KPK, tentu KPK mendasarkannya pada tidak hanya pada sekedar keterangan-keterangan ya. Keterangan-keterangan itu akan divalidasi oleh KPK. Apakah dari siapapun ya? Apakah keterangan ini bernilai benar atau tidak? Tapi gitu. benar Yudi Setiawan ini tidak. Benar pernyataan Yudi Setiawan ini Mas Johan? Itu sudah divalidasi oleh KPK. Ketua KPK sudah sampaikan bahwa
keterangan atau informasi atau data apapun tidak bisa dalam satu pihak ya. Jadi harus divalidasi, harus apakah dia bernilai benar atau tidak gitu. Bagaimana mengukur ini bernilai benar atau tidak? Tentu harus didukung oleh bukti-bukti pendukung ya. Nah, Mas bahwa Johan, pernyataan ini benar gitu. termasuk apakah nanti KPK juga akan mencari tahu ataupun PPATK memberikan informasi mengenai aliran dana yang didapatkan dari Ahmad Fatona menuju ke Anies Mata. KPK sudah mengantonginya? Saya tidak tahu ya data, ini udah materi, saya tidak tahu materi pemeriksaan data yang ada di KPK. Ya, itu penyidik yang tahu. Arif kan paham juga itu, bahwa itu tahu penyidik. Jadi intinya gini lah, setiap informasi atau data itu pasti divalidasi. Bagaimana KPK mau validasi? Itu bisa dengan dukungan data PPATK, bisa dari dukungan pengakuan, bisa juga dari informasi-informasi yang berkembang ya, tidak hanya dari pengakuan. Jadi ini yang sedang dilakukan oleh KPK. Dan tadi seperti Pak Mardhani sampaikan bahwa di pengadilan tempatnya untuk membuka semua bukti itu, jangan dibantah dulu, jangan juga diiyakan dulu gitu loh. Tapi KPK sejauh ini sudah memeriksa Yudi Setiawan ya, Mas Johan? Oh sudah. Memang banyak data yang kita peroleh ya dari kasus ini ya. Dan kasus ini tidak hanya data yang kita terima tidak hanya soal dugaan suap sapi impor itu. Ternyata banyak juga data yang berkaitan dengan hal-hal yang lain ya. Di kementerian yang juga atau seperti apa nih Mas Johan? Di kementerian juga kah atau? Data-data yang berkenaan dengan proyek-proyek yang lain gitulah, tidak hanya sekedar soal kasus suap daging sapi. Proyek di kementerian yang mana menteri-menterinya berasal dari PKS seperti itu? Saya tidak tahu ya data yang diterima KPK seperti apa, itu di penyidik. Tapi yang pasti dari pengakuan ya yang harus divalidasi tentu saja dari Yudi Setiawan ini memang banyak informasi-informasi atau data-data yang diperoleh oleh KPK, tidak hanya berkaitan soal ini gitu. Baik. Ya, Mas Johan, ini kan kita sudah mengetahui kabar yang beredar kali ini adalah uang yang diperoleh Yudi Setiawan ini pernah dialirkan ke Anies Mata. Ya. Jangan-jangan nanti Anies Mata jadi bidikan selanjutnya KPK ini, Mas? Kita tidak mau bidik-bidik orang ya, dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini kan pengakuan yang perlu diklarifikasi dulu, perlu divalidasi gitu. Tidak langsung bahwa yang disampaikan itu benar semua gitu, atau sebaliknya tidak juga orang yang ngomong itu salah semua gitu. Kan harus divalidasi apakah pengakuan itu tadi seperti saya sampaikan bernilai benar atau tidak, dengan dukungan bukti atau tidak. Orang kan bisa aja asal ngomong aja kan bisa, tapi juga jangan langsung dijudge bahwa yang diomong itu salah semua, itu jangan juga, nggak baik gitu. Oke, saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, tadi saya mengutip lah pernyataan dari Bang Johan ya, jangan terlalu dini dibantah seperti itu. Jangan awalnya bilang tidak mengenal, tapi nanti di akhirnya mengiyakan. Mengenal. Begitu. Yang pertama terima kasih Mas Johan ya. Kami tidak membantah, tapi kami mendudukkan perkaranya karena ini ada yang suka tidak jelas. Kasus Ahmad Fatona dengan Pak Lutfi dikaitkan dengan Ahmad Fatona dengan Partai Keadilan Sejahtera. Kasus tuduhan Yudi Setiawan kepada Pak Anies padahal transfer ke Ahmad Fatona, lagi-lagi PKS badainya belum reda gitu ya. Kami cuma ingin menjelaskan sebagai institusi, karena kebetulan saya mewakili institusi ya, tidak mewakili Pak Lutfi, tidak mewakili Pak Anies. Tapi sebagai institusi kita punya sistem, seperti KPK juga punya sistem. Dan kami tegaskan kembali bahwa kami mengikut kepada aturan, karena begini, kasusnya belum naik ke pengadilan. Tetapi, Mas Johan coba dengarkan ya, hukuman kepada publik, kepada PKS sudah sangat jelas, padahal belum ada keputusan. Hatta kalau ada keputusan pun, misal ada yang salah, maka itu tanggung jawab pribadi. Karena kalau partai, Mas Johan bilang sendiri, PPATK bilang sendiri, tidak ada sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada aliran satupun dari AF
atau dari mana Masuk ke ke rekening Partai Keadilan Sejahtera. Karena sebagai institusi publik kami sangat menyadari. Ke oknum mungkin, Bang Tapi Mardhani, Pak ke oknum. Mardhani, itu wajar sekali akan partai Anda terkena ombak lagi begitu. Betul. Karena ini kan elit partai Anda yang Betul, terkena. saya setuju. Karena itu di PKS, monggo elit kah, grassroots kah, kalau di kami keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus dibuka, monggo dibuka di pengadilan semuanya. Karena kami juga ingin segera ini dapat kejelasan, baik buat pembelajaran di publik, apalagi kami sebagai, kita tahu institusi publik seperti partai ini, besar kecilnya tergantung dari kepercayaan dari masyarakat. Kasus-kasus yang ada sekarang ini, saya selalu mengatakan, kalau kami tidak bisa elegan, tidak bisa santun, tidak bisa cerdas, tidak bisa jujur menyelesaikan kasus ini, maka ke depannya kami akan sulit mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kami ingin dengan jujur, dengan elegan, dengan cerdas, dengan santun, monggo kita buka. Kita sangat kooperatif. Pak Johan mau manggil siapa, kita berikan. Pak Hilmi itu buat kami bukan cuma Ketua Majelis Syuro, seperti Gus Durnya, PKB mungkin seperti PDIP-nya Megawati. Kalau kelompok lain belum tentu. Kami monggo, berapapun yang diminta, monggo, siapapun, monggo. Tinggal segera ini diselesaikan. Karena kami sangat berharap, sama seperti Pak Johan melalui mewakili KPK, kita mewakili PKS, ingin masalah ini segera selesai, ingin publik tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang dengan itu maka yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Bang Mardhani ingin kita tuh mengganti judul gitu, badai sudah berlalu gitu mungkin ya. Hampir berlalu. Saya ke Bang Rozi. Benar nggak sih Bang kalau misalnya disebut-sebut Ahmad Fatona, tidak ada indikasi Ahmad Fatona mengalirkan dana ke PKS gitu loh. Memang mungkin tidak ke institusi, tapi jangan-jangan ada ke beberapa elit partai. Ada nggak pengakuan itu Pak? Ini kan bukan masalah benar atau tidak benar ya. Ini adalah sebuah proses hukum yang sedang kita jalani, ya klien saya jalani. Tapi masa klien Anda tidak memberikan fakta? Ya, bukan masalah memberikan atau tidak memberikan. Tadi saya sepakat dengan Mas Johan ya, disampaikan bahwa ini semua akan nanti terbukti di pengadilan setelah ada klarifikasi, ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Cuman memang satu hal ya Mas Johan yang ingin saya sampaikan adalah kita kan semua sudah memahami dan menyepakati bahwa proses penyidikan ini adalah tertutup, gitu ya. Kemudian tersangka atau klien saya diperiksa hanya didampingi dengan pengacara, saksi-saksi pun tidak didampingi dengan yang lainnya. Artinya kan memang proses ini adalah proses yang sangat tertutup, kecuali nanti di pengadilan yang prosesnya dibuka untuk umum. Nah, namun yang sangat saya sayangkan adalah banyak berita-berita yang keluar gitu ya, keluar dari misalkan ada yang selama ini ada transfer dari klien saya kepada 45 wanita gitu kan. Nah, ini kan sangat tendensius jadinya. Sementara itu adalah proses hukum. Tapi itu diakui oleh Ahmad Fatona. Enggak, mungkin dia akan cerita nanti di pengadilan seperti apa persisnya. Nah, gitu ya. Cuman proses itu ada. Jadi saya ingin melihat permasalahan ini klien saya mau dicitrakan seperti apa sih? Lagi-lagi dengan perempuan, lagi-lagi dengan perempuan gitu kan. Sementara kan kasihan juga perempuan itu disebutin begini. Bisa jadi di situ ada saudaranya, ada yang bisnis, ada yang lain gitu kan. Baik. Mungkin itu. Ya, tapi ini ada review yang perlu saya tanyakan juga ke Mas Mardhani. Bagaimana sebenarnya kondisi PKS saat ini, konsolidasi antar kader? Bagaimana? Alhamdulillah, Jumat Sabtu yang lalu kami mengundang seluruh 33 DPW provinsi. 3 yang dilakukan, mereka men-scanning kondisi saat ini, kasus Pak Lutfi, dampaknya kepada partai apa, sama rekomendasi untuk PKS ke depan. Untuk kasus Pak Lutfi dan scanningnya di 33 DPW, kami minta dampaknya terhadap kader apa, terhadap struktur apa, terhadap simpatisan apa, terhadap publik apa. Kader, struktur, simpatisan alhamdulillah. Mayoritas mereka menyadari ada masalah, tapi mereka memahami ini bukan masalah partai. Ini masalah hukum yang harus segera diselesaikan. Tapi publik ini yang problem, karena lihat TV One, lihat yang lain-lain, dan seringkali kami juga merasa agak sedih. Ada kasus Fatona, kemudian Pak Lutfi, kemudian perempuan-perempuan Fatona, kemudian kasus partai lagi. Itu diulang-ulang, mau tidak mau, apalagi minta maaf ada unsur-unsur yang menariknya. Akhirnya asosiasi PKS dengan kasus ini sangat kuat. Karena itu, lagi-lagi kami bersyukur juga diundang, segera dibuktikan di pengadilan. Kami sangat terbuka sebagai institusi publik karena kami sangat sepakat
Coba Mas Johan atau yang lain lihat. Ya, kita dari tanyakan awal PKS selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Baik. Di Badan Legislasi ketika ada upaya untuk mempreteli kekuasaan dari KPK, officially Partai PKS yang pertama untuk menolak, mengatakan ke publik, dan alhamdulillah akhirnya revisi undang-undang itu dibatalkan. Baik. Ya. Dan itu bukan cuma yang pertama, Baik. sebelumnya juga banyak. Baik. Mas Johan masih